Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung di kelas 9. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. A few moments later. Oke, jadi kurang lebih akan ada 10 soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Oke, bentuk soalnya seperti apa? Langsung saja kita lihat ya, Nak. Oke. Nah, tapi sebelum itu di sini di sebelah kanan kita coba gunakan alat bantu ya untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Oke, yang pertama kita lihat ya. Yang pertama di sini terdapat luas dan volume tabung. Kemudian yang kedua terdapat luas dan volume kerucut. Kemudian yang ketiga terdapat luas dan volume bola. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu berkaitan dengan tiga bangun ruang sisi lengkung tersebut ya. Oke, kita lihat soal yang pertama ya. Luas alas sebuah kerucut itu 154 cm persegi. Jika tinggi kerucut itu adalah 24 cm, maka luas selimut kerucut itu adalah, nah kita tahu bahwasanya luas alas kerucut itu merupakan luas lingkaran ya. Berarti luas alas itu sama dengan pi r kuadrat ya. Nah, di sini luas alasnya sudah diketahui, yaitu besarnya adalah 154. Sama dengan, nah di sini sudah dianjurkan atau disarankan menggunakan pi-nya adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali r kuadrat ya. Nah, sehingga ini 22/7 jika pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 154 dikali 7/22 ya nak. Nah, dibalik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, sama dengan r kuadrat. Nah, sehingga r kuadrat itu sama dengan 154 dikali 7 ya. Kemudian dibagi 22. Nah, itu dapat 49. Sehingga R itu merupakan akar dari 49, yaitu 7. Nah, di sini kita tahu bahwasanya kalau misalkan luas selimut kerucut ya, luas selimut kerucut itu kan rumusnya adalah PRS ya, PRS. Nah, S ini merupakan sisi miring di dalam selimut kerucut ya. Jadi kalau misalkan kita gambar segitiga ya, gambar segitiga. Nah, di sini jari-jarinya udah dapat 7 ya. Tingginya pun sudah dapat 24. Nah, jadi segitiganya nih merupakan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu identik dengan Pitagoras, dan Pitagoras identik juga dengan triple Pitagoras. Nah, kita tahu bahwasanya kalau ada 7 lalu ada 24, maka satu angkanya lagi yang merupakan triple Pitagoras itu adalah 25. Sehingga sisi miringnya atau garis pelukisnya dalam kerucut tersebut adalah 25. Berarti tinggal kita input nih angkanya. Pi-nya 22/7 dikali R-nya itu adalah 7 dikali S-nya atau garis pelukisnya itu adalah 25. Coret, berarti tinggal 22 dikali 25. 22 dikali 25 itu adalah 550 cm persegi. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 2. Sebuah bak penampung berbentuk tabung yang tingginya 2 meter dan panjang jari-jarinya 7 desimeter terisi penuh dengan air. Jika air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit, waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam bak itu adalah, nah ini berkaitan dengan volume ya. Nah, kita tahu 1 desimeter kubik ya itu sama dengan 1 liter ya. Nah, sehingga kita mencari tahu dulu nih, nah besaran dari volume
tabung tersebut ya. Volume tabung sama dengan PR kuadrat dikali T ya. Nah, di sini tingginya masih dalam bentuk meter ya. Dalam bentuk meter ya, 2 meter. Nah, sehingga kalau kita ubah ke dalam desimeter, meter ke desimeter itu turun km, hm, dan m turun 1 ya, berarti 20 desimeter ya. Oke, berarti di sini pi-nya bisa kita gunakan 22/7 ya, dikali jari-jarinya 7 kali 7 kuadrat ini ya, dikali tingginya 20. Oke, kemudian ini bisa kita coret, berarti sisanya tinggal 22 dikali 7 dikali 20. 22 dikali 7 dikali 20 itu hasilnya adalah 3080 liter ya. Nah, kita tahu bahwasanya keran tersebut rata-rata 7 liter per menit. Nah, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam bak itu ya, waktu sama dengan 3080 dibagi 7 ya, karena 7 liter per menit ya. Kita bagi 7, hasilnya adalah 440 menit. Nah, lalu kita ubah ke dalam jam ya. Kita tahu 1 jam itu adalah 60 menit ya. Kemudian kalau misalkan 7 jam, berarti kalau 7 jam itu 420 menit ya. 7 jam itu berarti 420 menit. Nah, karena ini 440 menit berarti sisanya 20 menit ya. Berarti 440 menit itu sama aja dengan 7 jam 20 menit ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, kita lihat soal nomor 3, bentuknya seperti apa. Nah, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 14 cm adalah, nah jadi ada sebuah kubus ya, jadi di dalam kubus ini akan coba dimasukkan bola ya. Nah, jadi misalkan nih bola ya, misalkan nih gambar bola. Oke, nah berarti rusuknya kubus itu akan sama dengan diameternya bola ya. Oke, berarti karena di sini rusuknya itu adalah 14, berarti diameternya juga 14 ya. Oke, ini rusuk ya. Nah, karena diameter 14 berarti jari-jarinya itu adalah setengahnya diameter, berarti 7. Nah, sehingga volume bola yang bisa dimasukkan ke dalam kubus tersebut berarti volume bola itu 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, 4/3 pi nya bisa kita gunakan 22/7 ya, dikali 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 3 kali karena berpangkatkan 3. Coret ya, berarti sisanya tinggal 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dibagi 3 ya. Nah, 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 itu adalah 4312 dibagi 3. Kita bagi 3, itu hasilnya adalah 1437,33. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 4.
Sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola dari aluminium. Setengah bola ya. Coba gambar setengah bola. Oke. Jika diameter kubah ya, diameter kubah itu 7 meter ya, maka jari-jarinya itu setengahnya dari diameter ya, atau bisa kita tuliskan 7/2 ya. Kemudian harga bahan aluminium 24.000 per meter persegi, maka biaya pembelian bahan aluminium untuk membuat kubah adalah, nah kita tahu luas permukaan bola itu kan, luas permukaan bola itu kan 4 pi r kuadrat ya. Nah kalau misalkan setengahnya berarti luas sama dengan 4-nya dibagi 2 ya, berarti 2 pi r kuadrat. Nah berarti 2 dikali 22/7 dikali, nah jari-jarinya 7/2 dikali 7/2, nah, kemudian dikali harga meternya itu per meter persegi 24.000 ya, 24.000. Nah ini bisa kita coret ya, kemudian 2 sama 2 juga bisa dicoret, 22 dibagi 2 itu adalah 11. Nah sehingga sisanya tinggal 11 dikali 7 dikali 24.000 rupiah. Nah, berarti jawabannya 11 dikali 7 dikali 24.000 rupiah, itu yang harus dibayarkan 1.848.000 rupiah. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 5. Oke, kita lihat soal nomor 5. Suatu kerucut memiliki diameternya itu adalah 14 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan luas permukaan kerucut. Oke, kita coba jawab soal nomor 5 ya. Oke, coba kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya diameternya itu adalah 14. Diameternya 14 ya. Diameternya 14, lalu tingginya itu adalah 24. Tingginya 24. Nah, ditanyakan adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Oke, rumusnya itu adalah yang ini ya. Pi r kuadrat ditambah pi rs ya. Nah, berarti butuh S nih atau garis pelukis. Nah, di sini bisa kita dapatkan dari gambar ini ya. Kita dapatkan bahwasanya berarti ini 7 ya jari-jarinya. Tingginya 24. Nah, kita tahu bahwasanya kalau ada 7 ada 24, maka satu angka lagi itu adalah 25 karena merupakan triple Pythagoras 25 ya. Nah, berarti P-nya tapi ya, karena semua opsinya menggunakan nilai Pi. Berarti Pi R kuadrat. R kuadrat berarti dikali 7 kuadrat ditambah Pi dikali 7 dikali S. S-nya 25. Nah, berarti Pi dikali 7 kuadrat itu 49 ya. Ditambah Pi dikali 7 kali 25. Nah, kita tahu 7 dikali 25 itu adalah 175. Nah, terus ini kita tambahkan deh ya. 175 ditambah 49. Itu adalah 224 pi. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika terasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel.
pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal yang nomor 6. Sebuah bak air berbentuk tabung dengan jari-jari 24 cm dan tinggi 40 cm, berisi air setinggi 27 cm. Kedalaman bak tersebut dimasukkan sebuah bola padat dengan jari-jari 12 cm. Tinggi air dalam bak sekarang adalah, nah berarti di sini kita mencari besaran penambahan ketinggian airnya ya, yaitu dengan cara rumusnya adalah besaran penambahan ketinggian air itu rumusnya volume bola per luas dari alas tabung itu sendiri ya. Volume bola kan rumusnya itu adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 ya, per luas alas tabung itu sendiri kan merupakan luas lingkaran ya, berarti pi R kuadrat ya. Nah ini pi sama pi nya bisa kita coret ya, sehingga kita tinggal menggunakan 4/3 dikali jari-jarinya bola. Jari-jarinya bola tuh 12 kali 12 kali 12 ya, per jari-jarinya tabung. Jari-jarinya tabung 24 dikali 24. Oke. Nah, ini berarti bisa kita coret ya, 12 dibagi 3 itu adalah 4. Kemudian 12 sama 24 itu habis 2. 24 dibagi 12 itu 2 ya. Berarti sisanya tinggal 4 dikali 4 itu adalah 16, 2 dikali 2 itu adalah 4. Nah, berarti besaran penambahan tinggi air itu sebesar 4 cm ya. Nah, berarti ketinggian air sekarang atau T2 itu besaran penambahan ketinggian ditambah besaran tinggi air awal ya. Berarti 4 ditambah awalnya itu tingginya adalah 27. Nah, sehingga tinggi air dalam bak sekarang itu adalah 31 cm. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 7. Oke, kita lihat soal nomor 7. Gambar di samping menunjukkan sebuah benda yang dibentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut. Luas permukaan benda tersebut adalah. Oke, coba kita jawab soal nomor 7 ya. Gambar di samping menunjukkan sebuah benda yang dibentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut. Nah, luas permukaan benda tersebut adalah, nah di sini kan berarti gabungan antara tabung ya, tetapi di sini luas tabungnya luas tabung tanpa tutup ya, karena atasnya bolong ya nak. Kemudian luas kerucut yang digunakan itu hanya luas selimut kerucutnya, nah, karena kerucutnya juga tidak menggunakan alas ya. Oke, berarti yang pertama kita cari tahu dulu luas tabung ya, tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup berarti karena luas tabung menggunakan tutup itu 2pi R kuadrat. Kalau misalkan kita tidak menggunakan tutup berarti hanya pi R kuadrat ya, ditambah 2pi RT. Nah, kemudian luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi RS ya, pi RS. Nah, di sini tinggi tabungnya sudah diketahui yaitu 10, sementara tinggi kerucutnya itu berarti di sini ya, tinggi kerucutnya sudah ada 10, total tingginya 18, berarti sisanya adalah 8. Nah, sementara di luas selimut kerucut itu membutuhkan garis pelukis atau sisi miring atau S ya. Nah, di sini kan diameternya itu 12 ya, diameternya 12, berarti jari-jarinya itu adalah 6. Nah, di sini
sekali lagi ada triple Pitagorasnya. Jadi kalau misalkan ada 6, ada 8, maka ada 10 ya. Sehingga garis pelukisnya atau S-nya adalah 10. Nah, berarti di sini tinggal kita input nilainya. Berarti di sini kita bisa menggunakan 3,14 ya dikali jari-jarinya berarti 6 ya, 6 kuadrat ditambah kemudian 2 dikali 3,14 dikali 6 dikali tinggi tabungnya itu adalah 10 ya. Berarti di sini sama dengan 3,14 dikali jari-jarinya itu adalah 6 ya, kemudian dikali garis pelukisnya itu 10. Nah, berarti luas tabungnya menghasilkan 3,14 dikali 6 kuadrat. 3,14 dikali 6 kuadrat itu adalah 113,04 ya. Ditambah 2 dikali 3,14 dikali 6 dikali 10. 2 dikali 3,14 dikali 6 dikali 10. Nah, itu hasilnya adalah 376,8 ya. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 489,84 ya. Kemudian yang ini kita hasilkan juga ya, 3,14 dikali 6 dikali 10. Nah, itu adalah 118,4. Nah, kedua luas tersebut sama-sama kita jumlahkan ya, berarti 489,84 ditambah 118,4. Nah, itu hasilnya adalah 678,24 cm persegi. Berarti jawabannya yang D. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 8. Sebuah lampion berbentuk gabungan kerucut dan belahan bola. Panjang lampion 15,5. Sementara diameternya adalah 7. Bila Pi sama dengan 22/7, maka luas permukaan lampion tersebut adalah, nah jadi panjang si lampion nih, panjang lampion ya, dari sini ke sini itu 15,5. Nah, sementara diameternya itu 7, berarti jari-jarinya adalah 3,5 ya. 5. Oke, berarti kalau misalkan ke sini juga jari-jari 3,5 ya. Nah, sehingga tinggi dari si kerucut itu 15,5 dikurang 3,5, berarti 12 ya. Oke, nah berarti ini sama seperti soal di atas, kita diminta untuk mencari gabungan dari dua bangun ruang tersebut ya. Oke, yang pertama kita cari terlebih dahulu luas setengah bola ya. Luas setengah bola berarti 2 pi r kuadrat ya, karena kalau misalkan luas satu bola utuh 4 pi r kuadrat. Nah, kemudian luas selimut kerucut, sekali lagi ya, luas selimut kerucut itu pi rs ya. Nah, berarti 2 dikali 22/7 dikali, nah ini kita bisa menggunakannya 7/2 aja ya, biar gampang dicoret-coret. Nah, sama dengan ini berarti 22/7 dikali 7/2 juga boleh digunakan, dikali, nah di sini kita diminta untuk mencari sisi miringnya nih. Sisi miring dari, jadi kan di sini nih ada 12, kemudian sini ada 3,5. Nah, untuk mencari sisi miring berarti kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya 12 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat. Nah, 12 kuadrat 144 ditambah 3,5 kuadrat ya, 12,25. Nah, sehingga kalau dijumlahkan itu menjadi 156,25. Nah, lalu kita akarkan ya. Kita akarkan dari 156,25 ini.
Nah, bentuk hasilnya dari akar 156,25 itu adalah 12,5. Nah, berarti garis pelukisnya atau sisi miring dari kerucut itu adalah 12,5. Nah, udah deh, tinggal kita hasilin masing-masing ya. Ini coret habis. Oke, kemudian ini coret habis, lalu 22 dibagi 2 itu adalah 11. 11 dikali 7 itu adalah 77. Ini coret habis ya. 22 dibagi 2 itu adalah 11. Berarti tinggal 11 dikali 12,5. Itu adalah 137,5. Nah, ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, jadinya hasilnya adalah 214,5 cm persegi ya, maksudnya bukan kubik ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, tentukan luas permukaan bola. Jika luas permukaan bolanya 150 cm persegi, maka luas seluruh permukaan tabung adalah nah, kita tahu luas permukaan bola itu kan rumusnya adalah 4πr kuadrat. Nah, sementara luas permukaan tabung itu kan rumusnya πr kuadrat ditambah 2πr kuadrat ditambah 2πrt ya, 2πrt. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwasanya tinggi tabung kan ini ya. Tinggi tabung itu sama aja dengan diameter bola ya. Tinggi tabung sama dengan diameter bola. Sementara diameter itu sama aja dengan 2 kalinya jari-jari ya. Sehingga tinggi pada tabung bisa kita ganti ya. 2πr. Nah, tinggi tabungnya bisa kita ganti menjadi 2r ya, sehingga 2πr kuadrat ditambah 2 dikali 2 itu adalah 4, pi-nya tetap, r dikali r itu adalah r kuadrat. Nah, sehingga 2πr kuadrat tambah 4πr kuadrat itu sudah 6πr kuadrat. Sehingga perbandingan antara luas tabung berbanding luas bola itu adalah 6πr kuadrat berbanding 4πr kuadrat ya. Nah, ini PR kuadratnya bisa kita sama-sama coret, berarti tinggal 6 dibanding 4. Nah, sama dengan 6/4 dikali 150 ya, karena bola kan udah diketahui nih luas permukaan bolanya. Nah, berarti ini tinggal kita kali ya, 6 kali 150 dibagi 4. Nah, jawabannya adalah 225. Berarti yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang terakhir ya. Tempat sampah berbentuk tabung dan tutupnya berbentuk setengah bola. Luas seluruh permukaan tempat sampah tersebut adalah, nah di sini berarti sama seperti soal sebelumnya ya. Di sini kita menggunakan luas tabung tanpa tutup ya. Nah, berarti rumusnya itu adalah PR kuadrat ditambah 2πrt ya. Oke, di sini sudah diketahui bahwasanya tinggi tabungnya itu adalah 20 cm. Nah, terus berarti sisanya di sini tuh 7 ya, berarti ya. Sisanya 7. Nah, sehingga di sini jari-jari bolanya itu adalah 7, maka jari-jari tabungnya juga 7 ya. Oke. Nah, ini luas tabung tanpa tutup, sementara luas bolanya hanya setengah ya. Berarti 2πr kuadrat. Nah, berarti pi-nya bisa kita gunakan 22/7 ya. Oke, dikali jari-jari 7 dikali 7 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya itu berarti 20 ya. Berarti ini habis. Nah, ini coret
Oke, berarti tinggal 22 kali 7 itu 154 ditambah 2 dikali 22 dikali 20. Nah, itu 880. Berarti sama dengan, kita tambahkan jadinya 1034 ya. Nah, ini untuk yang tabung tanpa tutup. Nah, berarti ini 2 dikali 2 per 7 dikali 7 dikali 7 coret. Nah, berarti tinggal 2 kali 22 kali 7. 2 kali 22 kali 7. Nah, berarti 308. Nah, ini kita tambahin nih. 1034 ditambah 308. Oke, kita tambahin, jadinya hasilnya itu adalah 1342 cm persegi. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share pada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.